Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Berita TVmu edisi 9 Januari 2016. Pada kali ini kami akan menyajikan sejumlah berita yang antara lain: sejumlah aktivis anti mafia hutan digugat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat dan mengkhawatirkan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima kunjungan politisi PDI Perjuangan dan Ketua DPD RI. Bersama saya Rian Monza, selanjutnya inilah Berita TVmu selengkapnya. Untuk pertama kalinya, Tentara Nasional Angkatan Laut menandatangani kontrak secara terbuka di hadapan publik terkait pengadaan barang dan jasa. Penandatanganan kontrak ini diadakan di Gedung Markas Besar TNI Angkatan Laut di Cilangkap, Jakarta. Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan tahun 2016 merupakan tahun percepatan kerja yang harus diikuti seluruh kementerian dan lembaga, yakni meningkatkan kinerja, serta menghendaki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2016. Berdasarkan hal itu, TNI Angkatan Laut melaksanakan penandatanganan kontrak kolektif pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2016 yang disaksikan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Ade Supandi. Tanda tangan kontrak ini bernilai 1,19 triliun rupiah dengan jumlah kontrak sebanyak 154 kontrak, yang meliputi kontrak alutsista senilai 902,9 miliar rupiah, sarana prasarana 167,8 miliar rupiah, dan perlengkapan personil senilai 121 miliar rupiah. Sebelum penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa, TNI Angkatan Laut telah melaksanakan proses lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa. Lihat dari ditandatangani oleh para PPK, pejabat pembuat komitmen, 154 kontrak pengadaan barang dan jasa itu senilai 1,19 triliun. Itu adalah semua sektor Angkatan Laut, dari mulai kedinasan atau badan pelaksana kesehatan Angkatan Laut, para kasatgas dari kota-kota. Dengan demikian, TNI Angkatan Laut telah menindaklanjuti instruksi Presiden dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pelaksanaan anggaran pada tahun 2016. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam koalisi anti mafia hutan bertandang ke Komisi Yudisial. Mereka melaporkan 3 hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menangani perkara kebakaran hutan dan lahan konsesi PT Bumi Mekar Hijau. Para aktivis menganggap Majelis Hakim telah melakukan pelanggaran kode etik dalam memutus perkara pembakaran hutan di Sumatera Selatan. Ketiga hakim yang dilaporkan yakni Parlas Nababan selaku Ketua Majelis Hakim dan 2 hakim anggota yaitu Karti Joni dan Eli Warti. Koalisi anti mafia hutan mensinyalir ada ketidakprofesionalan hakim dalam memutus perkara ini. Mereka memandangnya dari beberapa pertimbangan putusan yang tidak mempertimbangkan pokok pembuktian. Dalam salah satu pertimbangan putusannya, hakim menyebut jika api yang membakar lahan berasal dari lahan milik masyarakat. Namun, hakim tidak menjelaskan secara detail api berasal. Selain itu, hakim hanya melihat kerugian dari satu sisi, yakni dari segi korporasi. Sedangkan kerugian yang diderita masyarakat dan negara tidak dimasukkan di dalam pertimbangan putusan. Sejak berita terkait putusan ini mencuat ke media, Komisi Yudisial telah mengambil langkah melalui kantor perwakilan di Palembang, Sumatera Selatan. KY akan menelaah lebih dahulu laporan yang diserahkan Koalisi Masyarakat Sipil untuk kemudian masuk dalam proses selanjutnya. Jika nantinya laporan sudah dianggap lengkap, maka tidak menutup kemungkinan KY akan memanggil dan memeriksa ketiga hakim yang dilaporkan. Tim TVmu memberitakan. Pengadilan Negeri Palembang menolak segala gugatan pemerintah terkait kebakaran hutan di Bumi Sriwijaya. Majelis Hakim menganggap gugatan pemerintah tidak terbukti. Pengadilan Negeri Palembang
menolak gugatan pemerintah terhadap PT BMH terkait kebakaran hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pemerintah menuntut perdata PT BMH yang juga anak perusahaan Sinarmas untuk membayar ganti rugi sebesar 7,9 triliun rupiah. Dengan perincian kerugian lingkungan hidup 2,69 triliun rupiah dan biaya pemulihan lingkungan hidup 5,29 triliun rupiah atas kasus kebakaran hutan dan lahan di areal konsesinya. Pemerintah menggugat perdata PT BMH karena menilai anak perusahaan Sinarmas ini tidak serius dan lalai dalam mengelola izin yang diberikan. Sehingga terjadi kebakaran yang berulang, yaitu pada tahun 2014 dan 2015 di lokasi yang sama, yang meliputi luas sekitar 20.000 hektar. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Parlas Nababan, Eli Warti, dan Kartijo ini menyebutkan seluruh gugatan penggugat tidak dapat dibuktikan, baik berupa kerugian dan kerusakan hayati. Dan tergugat telah menyediakan sarana pemadam kebakaran dalam lingkungan perkebunan. Majelis Hakim juga menetapkan kebakaran lahan perkebunan bukan dilakukan tergugat, tetapi pihak ketiga sehingga tidak bisa dikenakan sanksi hukum. Tim TVMU memberitakan. Menko Perekonomian mendesain program inklusif finansial. Untuk apa? Saksikan segmen berikut setelah jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Berita TVMU. Tingkat kemiskinan di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Dalam setahun terakhir bertambah hampir 100.000 orang miskin di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui tingkat ketimpangan pendapatan dan angka kemiskinan di Indonesia kian mengenaskan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, kata Darmin, menghasilkan ketimpangan yang lebih buruk dari banyak negara lain. Kondisi saat ini sangat berbeda jauh dibandingkan dengan 20 atau 30 tahun lalu. Dulu, Indonesia begitu membanggakan diri sebagai negara yang memiliki pertumbuhan tinggi, tapi memiliki rasio Gini yang rendah. Berbeda dengan kondisinya kini. Berdasarkan laporan Bank Dunia belum lama ini, rasio Gini yang menjadi indikator ketimpangan diprediksi sudah menyentuh level 0,42 pada tahun 2015. Padahal, tahun 2000, rasio Gini berada di level 0,30 dan menjadi 0,41 pada tahun 2014. Sinyalemen Darmin sejalan dengan data yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS. Jumlah penduduk miskin di Indonesia selama periode September 2014 hingga September 2015 bertambah 780.000 jiwa menjadi 28,51 juta jiwa atau 11,13% dari jumlah total penduduk. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, pemerintah tidak tinggal diam dengan melebarnya ketimpangan pendapatan dan meningkatnya angka kemiskinan. Sejumlah kementerian kerjasama mendorong inklusi finansial. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pihaknya punya agenda besar untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Namun, kata Darmin, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri, melainkan akan menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga seperti Kementerian Agama, Otoritas Jasa Keuangan, Kemenkominfo, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian. Darmin menjelaskan, pihaknya bersama lembaga-lembaga mitra kini sedang membuat satu desain besar untuk mendorong inklusi finansial. Rencananya, program ini akan dikaitkan dengan program sertifikasi tanah rakyat secara besar-besaran. Lewat sertifikasi tanah rakyat diharapkan dapat membuat masyarakat mendapatkan akses pendanaan untuk membiayai usaha. Saat ini, sekitar 40 hingga 60% tanah rakyat yang belum disertifikasi lantaran biayanya yang terbilang mahal.
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan kredit usaha rakyat atau KUR yang akan mencapai 100 triliun rupiah lebih pada tahun ini dengan bunga 9%. Kemudian tersedia pula dana desa yang jumlahnya naik 2 kali lipat menjadi 40 triliun rupiah lebih. Darmin berharap dana desa akan bisa mengurangi tingkat kemiskinan yang mayoritas berada di perdesaan. Pemerintah pun akan terus mendorong meluasnya program layanan bank tanpa kantor atau yang biasa disebut laku pandai. Tujuannya supaya setiap bank tidak harus bikin kantor sampai di desa-desa, tapi bisa dengan memanfaatkan warung ataupun toko yang menjual voucher. Semua bisa dijadikan sebagai agen bank selama memenuhi standar dan perjanjian tertentu. Semua langkah-langkah ini adalah sebagian blok besar untuk mendorong transformasi struktural, kata Darmin, sekaligus juga akan memperbaiki tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Tim TVMU memberitakan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan regulasi baru berisi relaksasi persyaratan perizinan lembaga keuangan mikro atau LKM. Peraturan ini dapat mempermudah upaya pengembangan LKM. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menelurkan sejumlah kebijakan atau regulasi. Diharapkan kebijakan ini dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha mikro dan menggiatkan kecintaan berwirausaha. Regulasi yang baru berupa kemudahan kredit mikro dengan penyederhanaan persyaratan perizinan LKM. Proyeksi laporan keuangan 4 bulanan diubah menjadi tahunan. Laba rugi 2 tahun pertama dikecualikan bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha desa. Sedangkan untuk permohonan izin usaha LKMS disampaikan paling lambat 2 tahun sejak POJK berlaku. Tidak hanya itu, OJK juga memberikan tambahan kegiatan usaha berbasis fee dengan agen asuransi mikro dan perusahaan pembiayaan. Edi Setiadi, Deputi Komisioner Pengawas IKNB OJK mengatakan, pihaknya akan melakukan pembinaan ke sejumlah daerah di tanah air dalam pengembangan LKM dan berharap LKM berkualitas tumbuh subur. Dan seperti biasa saya kira karena ini merupakan periode awal dari sebelumnya belum pernah diatur ya. Dan ini merupakan pertama kali saya kira ada LKM diatur oleh pemerintah. Jadi ini merupakan hal yang menarik juga, yang di negara-negara itu juga belum ada LKM itu diatur oleh pemerintah. Nah di sini satu-satunya nih pemerintah kita diminta untuk mengatur, dalam hal ini OJK mengatur dan mengawasi LKM tersebut. Nantinya, untuk memantau dan mengoptimalkan LKM di pelosok, OJK akan menggunakan sistem rating dalam memantau kinerja LKM. Namun, OJK belum menentukan lembaga rating mana yang akan dipakai. Arina Nurrohmah, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Raif meluncurkan video klip anti rasisme. Bagaimana video klipnya? Tetaplah bersama kami, Berita TVMU segera kembali. Pemirsa, terima kasih masih di Berita TV. Dewan PDI Perjuangan mengundang Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir untuk hadir dalam rapat kerja nasional sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan yang ke-43. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima kunjungan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Kedatangan DPP PDI Perjuangan ini sebagai bentuk amanat Megawati Soekarno Putri untuk menjaga hubungan baik dengan Muhammadiyah. Sebab Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama merupakan kader Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah memiliki peranan yang besar dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, Hasto Kristianto selaku Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan mengatakan, kunjungan ini bertujuan mengundang Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir hadir dalam rapat kerja nasional pertama sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan yang ke-43.
Diharapkan, kehadiran Haidar Nasir dapat memberi masukan pada PDI Perjuangan untuk merumuskan ulang haluan bangsa ke depan. Untuk mengundang pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Haidar Nasir, untuk berkenan menghadiri acara Rakernas pertama PDI Perjuangan sekaligus ulang tahun partai yang ke-43, di mana kami akan membahas tema yang memerlukan suatu pemikiran bersama dengan seluruh komponen bangsa Indonesia. Pemikiran terhadap gagasan-gagasan besar bagaimana mewujudkan Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Dengan seluruh pengalaman organisasi dan kesejarahan dari Muhammadiyah yang sangat luar biasa di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, di dalam membantu negara, sehingga tercipta sekian banyak fasilitas pendidikan, kemudian rumah sakit. Tentu saja kehadiran kami sangat tepat karena kami ingin meminta masukan. Pada kunjungan ini, PDI Perjuangan diterima langsung Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, serta beberapa ketua Muhammadiyah seperti Anwar Abbas, Busro Mukodas, Abdul Mukti, Dadang Kahmat, dan Suyatno. Sedangkan dari pihak DPP PDI Perjuangan, hadir Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Wakil Sekretaris Jenderal Ahmad Basyara, dan Hamka Haq selaku Ketua DPP PDIP Bidang Agama. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, pada kesempatan yang sama, pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menerima kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, Irman Gusman. Dalam kunjungan ini, Irman mengajak Muhammadiyah menjadi mitra strategis DPD RI dalam pembangunan bangsa. Di hari yang sama, pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menerima kunjungan Ketua DPD RI, Irman Gusman. Kunjungan silaturahim ini untuk memberikan selamat kepada pengurus Pusat Muhammadiyah yang terpilih, sekaligus mengajak Muhammadiyah membahas beberapa agenda bangsa untuk kemajuan bangsa dan umat. Irman Gusman, Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI mengatakan, kunjungannya ini juga mengajak Muhammadiyah menjadi mitra strategis DPD RI dalam pembangunan bangsa. Sehingga Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar dapat menyuarakan aspirasi warga Muhammadiyah agar DPD RI dapat bekerja lebih efektif. Dengan Muhammadiyah ini sebagai organisasi Islam yang besar, boleh katakan yang terbesar, yang sangat berpengaruh. Ya, bahkan usia Muhammadiyah ini lebih besar, lebih tua daripada usia Republik. Ya, nah tentu kita ingin DPD dan Muhammadiyah, ya DPD sebagai lembaga negara, ya bekerja sama untuk bisa menyerap apa saja aspirasi masyarakat yang disuarakan melalui Muhammadiyah, sehingga DPD sebagai wakil rakyat dan daerah bisa lebih efektif gitu. Ya, apa saja tentu banyak sekali karena Muhammadiyah sebagai ormas. Ya, jadi melalui Muhammadiyah ini ya kami tentu teruntungkan secara strategis, ya sehingga menjadi mitra strategis dalam upaya untuk membangun kehidupan bangsa dan negara yang lebih baik gitu. Itu jadi pandangan DPD itu menganggap Muhammadiyah ini sebagai strategic partner. Irman pun menambahkan setelah ini akan ada pertemuan lanjutan dengan Muhammadiyah, membicarakan agenda kebangsaan yang lebih strategis sebagai solusi untuk kemajuan umat dan bangsa. Selain itu nantinya akan ada pertemuan yang lebih resmi dengan beberapa organisasi masyarakat lainnya di DPD RI pada Februari mendatang. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Turnamen silat yang dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut oleh mahasiswa Tapak Suci Putra Muhammadiyah Unit 003 selesai dilaksanakan. Seni bela diri khas Indonesia ini diharapkan dapat mendunia. Piala bergilir turnamen keempat Tapak Suci antar SMP dan SMA se-Jawa Tengah yang dilaksanakan di GOR Universitas Muhammadiyah Surakarta berhasil direbut kontingen dari Klaten. Acara yang sudah kali keempat dilaksanakan ini dihadiri Wakil Rektor 4 UMS Sofyan Anif dan pimpinan wilayah Tapak Suci Jawa Tengah Wiwoho yang sekaligus menutup acara yang ditandai dengan pemukulan gong. Selain kontingen dari Klaten yang mendapatkan piala sebagai juara umum 1, kemenangan juga diraih Basit Yuda dari kontingen Sragen sebagai pesilat terbaik putra kategori SMA. Sedangkan pesilat putri terbaiknya diraih Yuliastuti dari kontingen Purbalingga. Untuk kategori SMP, pesilat terbaik putra diraih Reza Fahriansyah dari Surakarta,
dan pesilat terbaik putri diraih Hasnah Salehah dari Boyolali. Ya, yang pertama ya bahagia banget, bersyukur banget. Nggak nyangka juga bisa mendapatkan pesilat terbaik. Terus tadi juga sempat kaget sih, masa bisa mendapatkan pesilat terbaik gitu. Silat sebagai budaya asli Indonesia harus terus dijaga kelestariannya lewat pelaksanaan turnamen seperti ini. Selain itu, untuk mengembangkan kualitas atletnya, turnamen seperti ini adalah salah satu bentuk penjagaan tradisi yang telah dibawa dari pendahulu kita. Sebagai pimpinan wilayah Tapak Suci Jawa Tengah, Wiwoho berharap silat yang ada di Indonesia ini bisa mendunia yang tidak lepas dari peran pendekar yang melatih kader di bawahnya. Harapan saya, para pendekar ini benar-benar menanamkan keilmuan kependekarannya, sehingga pencak silat benar-benar pada pakemnya, pada ruhnya, bahwa bersilat itu, berpencak silat itu ada sehat jasmani dan rohani. Insya Allah itu yang kami harapkan. Selama itu dipegang, maka pencak silat akan mendunia dan akan jelas bermanfaat bagi pembangunan bangsa ini. Insya Allah. Wiwoho berharap ke depan pencak silat dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Ilham, Yusuf, TVMU memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, Imam Besar dan Khatib Masjidil Haram Syekh Abdurrahman As-Sudais memuji keputusan Kerajaan Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Menurut Imam Besar Masjidil Haram Mekah Syekh Abdurrahman As-Sudais, sudah seyogyanya pihak kerajaan mengambil keputusan ini dan harus terus berlanjut sehingga orang yang berbuat zalim dan menebar permusuhan bisa berhenti dari tindak tanduknya demi menciptakan keamanan bersama. Syekh As-Sudais juga menyebutkan upaya Iran dalam memusuhi Arab Saudi merupakan ancaman berbahaya. Karena Iran memiliki ambisi untuk menguasai kawasan Timur Tengah. Sudah sepatutnya, kata Sudais, keputusan tegas yang diambil Arab Saudi ini ditulis dengan tinta emas. Dalam penutupnya, Syekh As-Sudais berdoa agar Allah tetap menjaga Arab Saudi beserta para pemimpinnya, serta memalingkannya dari tipu daya orang-orang yang fajir, lagi banyak berbuat kerusakan. Tim TVMU memberitakan. Seorang Muslim Amerika yang juga seorang musisi bernama Raif meluncurkan video klip terbaru dari lagunya yang bertema anti-rasisme secara halus dikala demam Trump jelang Pilpres Amerika memuncak Desember lalu. Simak cuplik. Dengan berakhirnya rangkaian berita tadi, maka usai pula lah kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa pada program kami selanjutnya. Saya Rion Monza beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.